Hai semua, balik lagi dengan aku Lisna Channel. Di video kali ini aku ingin masak daging sapi. Ini aku masaknya ditumis dengan bumbu iris aja. Ini rasanya enak banget. Dagingnya empuk dengan bumbu yang sangat meresap. Nah, jika ingin tahu resep dan cara masaknya, nonton terus videonya hingga habis. Nah, langsung saja ke cara masaknya. Di sini aku sudah menyiapkan 750 gram daging sapi. Dan di sini aku menggunakan daging yang seperti ini. Kemudian dagingnya ini kita potong. Dan kita potong tipis-tipis aja seperti ini. Nah, lakukan seperti ini hingga semua dagingnya habis. Nah, ini semua dagingnya sudah selesai dipotong. Selanjutnya tambahkan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, kemudian 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap asin, kemudian 1/2 sendok teh lada bubuk. Kemudian ini kita aduk, dicampur jadi satu agar semuanya merata. Nah, ini sudah selesai, kita marinasi sebentar aja. Nah, sambil menunggu daging yang dimarinasi, kita siapkan untuk bumbu irisnya. Di sini ada 4 siung bawang putih dan ini bawangnya aku geprek dulu. Kemudian bawang putihnya kita iris tipis-tipis seperti ini. Nah, jika sudah ini kita sisihkan dulu. Kemudian di sini juga ada 1 buah bawang bombay dan ini bawang bombaynya aku belah kemudian diiris-iris seperti ini. Nah, jika sudah ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya ada 3 buah cabai besar merah dan ini aku iris-iris aja seperti ini. Nah, jika sudah ini disisihkan juga. Kemudian ada 2 buah cabai besar hijau. Ini juga kita iris-iris aja. Nah, jika sudah ini kita sisihkan. Kemudian 1 ruas jahe dan jahenya kita potong seperti ini. Nah, ini jahenya kita belah menjadi beberapa bagian. Kemudian diiris-iris seperti ini. Nah, jika sudah ini disisihkan juga. Kemudian ada 2 batang daun bawang. Ini karena yang duanya ini kecil-kecil, jadi aku hitungnya 2 batang aja. Nah, jika sudah ini disisihkan juga. Nah, selanjutnya siapkan wajan, kemudian panaskan minyak secukupnya, lalu kita tumis bawang putih, jahe, dan bawang bombaynya ini sedikit aja ya. Ini aku tumis bawang bombaynya separuh aja. Kemudian tambahkan serai 1 batang yang sudah digeprek. Kemudian ini kita tumis hingga harum dan matang. Dan jangan lupa juga tambahkan 1 lembar daun salam. Kemudian ini kita tumis hingga harum seperti ini. Nah, ini udah matang bumbunya. Kemudian masukkan daging yang sudah dipotong dan dimarinasi tadi. Kemudian ini dibolak-balik hingga dagingnya berubah warna. Nah, jika sudah seperti ini, tambahkan 3 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap asin, lalu 3 sendok makan saus sambal.
Kemudian tambahkan juga 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh gula pasir, atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian ini dibolak-balik, diaduk agar semua tercampur merata. Nah, jika sudah merata, tambahkan 200 ml air. Nah, karena aku merasa masih kurang, jadi aku tambahkan lagi 100 ml dan jumlah airnya itu ada 300 ml. Kemudian ini kita tutup, biarkan hingga mendidih atau hingga airnya menyusut dan dagingnya juga menjadi empuk. Nah, jika sudah mendidih seperti ini, jangan lupa sesekali diaduk. Kemudian ini kita tutup lagi, biarkan hingga mendidih atau hingga airnya benar-benar menyusut. Nah, ini airnya sudah menyusut, dagingnya juga sudah menjadi empuk. Selanjutnya ini dibolak-balik dulu sebentar. Kemudian masukkan sisa bawang bombay tadi, kemudian cabai hijau, cabai merah juga kita masukkan. Kemudian ini dibolak-balik, dibiarkan sebentar aja atau dibiarkan hingga cabainya berubah menjadi layu. Dan terakhir jangan lupa masukkan daun bawang yang sudah diiris-iris tadi, dan maaf untuk daun bawangnya di sini tidak kerekord. Nah, terakhir jangan lupa koreksi rasa. Jika rasa sudah pas, kompor bisa dimatikan dan dagingnya siap untuk disajikan. Nah, selanjutnya ini dagingnya udah matang, kita pindahkan ke piring saji. Nah, ini dia tumis daging, bumbu irisnya udah mateng. Ini rasanya enak banget, bumbunya meresap, dagingnya juga sangat empuk, dan masaknya juga sangat simpel. Dan soal rasanya ini pastinya enak banget. Dan jangan lupa disajikan pakai nasi hangat. Nah, sampai di sini saja video aku. Semoga videonya bermanfaat. Selamat mencoba dan terima kasih sudah menonton. Hai semua, balik lagi dengan aku Lisna Channel. Di video kali ini aku ingin masak daging sapi. Ini aku masaknya bumbu mercon. Ini enak banget, rasanya pedas, gurih, dan ini masaknya gampang banget. Nah, jika ingin tahu resep dan cara masaknya, nonton terus videonya hingga habis. Nah, langsung saja ke cara masaknya. Di sini aku sudah menyiapkan 1 kg daging sapi. Ini sudah aku rebus dan ini dagingnya udah agak empuk. Kemudian ini disisihkan dulu. Nah, selanjutnya untuk bumbu halus, di sini ada 12 siung bawang merah. Kemudian 10 siung bawang putih. 10 buah cabai besar merah. Dan ini cabainya aku potong agar mudah halus. Kemudian 3 butir kemiri, 1 jempol jahe. Ini jahenya aku iris agar mudah halus. Kemudian minyak secukupnya untuk melumatkan. Selanjutnya ini kita haluskan. Dan ini aku chopper aja agar tidak terlalu halus. Nah, ini udah selesai. Nah, ini selanjutnya siapkan wajan, kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Dan ini tidak perlu ditambahkan minyak lagi karena tadi waktu menghaluskan kita sudah menggunakan minyak. Kemudian tambahkan 2 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam. Kemudian 3 batang serai yang sudah digeprek, aku menggunakan yang agak kecil. Kemudian 1 ruas lengkuas sudah digeprek juga. Kemudian 1 sendok teh lada bubuk. Kemudian ini kita tumis hingga harum dan matang.
Nah, jika sudah seperti ini bumbunya udah matang dan ini juga sudah harum. Kemudian masukkan daging yang sudah direbus tadi. Kemudian ini dibolak-balik agar bumbunya merata. Nah, jika sudah merata seperti ini, selanjutnya tambahkan air 200 ml. Kemudian diaduk agar bumbunya merata. Nah, karena airnya ini masih kurang, ini aku tambahkan lagi 100 ml. Jadi total ada 300 ml air. Kemudian 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Kemudian 2 sendok makan kecap manis. Kemudian 1/2 sendok makan asam jawa yang sudah aku larutkan, dan jangan lupa disaring seperti ini agar bijinya tidak ikut. Kemudian 1 jempol gula merah. Kemudian ini kita aduk bolak-balik agar semuanya tercampur merata. Nah, selanjutnya ini kita masak hingga airnya menyusut dan dagingnya tambah empuk. Nah, ini airnya udah agak berkurang. Dan ini airnya udah benar-benar menyusut dan bumbunya juga sudah benar-benar meresap ke daging. Dan dagingnya ini udah empuk banget. Nah, terakhir agar rasanya lebih nampol, tambahkan 15 buah cabai rawit merah. Kemudian ini dibolak-balik agar semuanya tercampur merata. Dan ini kita biarkan mendidih sebentar aja. Kemudian tinggal koreksi rasa. Jika rasanya sudah pas, kompornya bisa dimatikan dan dagingnya siap untuk disajikan. Nah, selanjutnya ini kita pindahkan ke piring saji. Nah, ini dia mercon daging sapinya udah mateng. Ini enak banget, rasanya pedas, manis, dan juga gurih. Dan jika ingin lebih pedas lagi, ini bisa ditambahkan cabai rawit lagi ya. Tapi ini udah enak banget dan ini menurut selera aku ini udah pedas banget. Dan selanjutnya ini akan aku coba rasanya. Ini udah kelihatannya enak banget, wanginya juga udah kemana-mana. Jangan lupa cabai rawitnya karena aku suka pedas. Nah, ini untuk dagingnya, ini udah mateng sampai ke dalam ya. Dan bumbunya juga udah meresap ke dalam karena tadi kita masak hingga airnya menyusut. Bismillah. Ini enak banget. Nah, sampai di sini saja video aku. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba dan terima kasih sudah menonton. Hai semua, balik lagi dengan aku Lisna Channel. Di video kali ini aku ingin masak daging sapi. Nah, kebetulan di kulkas daging aku masih ada. Jadi aku masaknya seperti ini aja. Ini enak banget, masaknya juga sangat gampang. Nah, jika ingin tahu resep dan cara masaknya, nonton terus videonya hingga habis. Langsung saja ke cara masaknya. Di sini aku sudah menyiapkan 1 kg daging sapi yang sudah aku rebus. Kemudian ini kita potong. Ini untuk ukurannya sesuai selera dan aku potong seperti ini. Tipis-tipis aja. Nah, lakukan seperti ini hingga semua dagingnya habis. Nah, jika sudah, ini kita sisihkan ke wadah dulu. Nah, ini semua daging yang sudah selesai kita potong. Selanjutnya untuk bumbu halusnya ada 10 siung bawang merah,
Ada 10 siung bawang putih, kemudian 1 jempol jahe, dan ini jahenya aku potong agar mudah halus karena jahe itu teksturnya keras ya. Kemudian 1/2 pala, ini juga aku hancurkan agar mudah halus. Kemudian ada 2 butir kemiri, dan ini sudah aku hancurkan juga. Lalu 1 buah tomat. Nah, ini tomatnya juga aku potong-potong. 2 buah cabai besar merah. Kemudian minyak goreng secukupnya untuk melumatkan. Nah, selanjutnya ini kita haluskan. Dan ini sudah selesai aku haluskan. Nah, selanjutnya siapkan wajan di atas kompor, kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Dan di sini tidak perlu ditambahkan minyak lagi karena tadi waktu menghaluskan kita sudah menggunakan minyak. Lalu tambahkan 2 batang serai yang sudah digeprek, 2 lembar daun salam, 1 jempol lengkuas, kemudian 1/2 sendok teh lada bubuk. Kemudian ini kita tumis hingga harum dan mateng. Nah, jika bumbunya sudah matang seperti ini, masukkan daging sudah dipotong-potong tadi. Kemudian ini dibolak-balik aja sebentar agar bumbunya tercampur merata dengan daging. Lalu tambahkan 200 ml air. Kemudian ini diaduk-aduk lagi sebentar. Nah, karena aku merasa airnya masih kurang, lalu tambahkan lagi 100 ml air. Kita usahakan dagingnya menggenang seperti ini ya. Kemudian tambahkan 5 sendok makan kecap manis. Lalu 1 sendok teh garam, 2 sendok makan gula pasir, kemudian 1 sendok teh kaldu bubuk, atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian ini kita aduk agar semua tercampur merata. Nah, selanjutnya agar dagingnya ini empuk dan bumbunya juga meresap, ini kita tutup dan kita masak hingga mendidih atau hingga airnya menyusut. Nah, jika sudah mendidih, jangan lupa sekali-sekali ini diaduk. Kemudian ini ditutup lagi dan kita biarkan hingga airnya benar-benar menyusut. Nah, ini airnya sudah menyusut dan ini dagingnya juga sudah bertambah empuk dan dipastikan bumbunya juga sudah meresap. Dan ini diaduk-aduk aja sebentar. Kemudian tambahkan 1 saset santan instan yang ukuran 65 ml. Nah, jika sudah ini kita aduk dan kita bolak-balik agar santannya tercampur merata. Dan ini kita tutup sebentar aja, kita biarkan hingga mendidih. Nah, jika sudah seperti ini udah cukup, tinggal kita aduk dan bolak-balik sebentar aja. Dan ini tinggal kita koreksi rasa. Jika rasanya sudah pas, kompor bisa dimatikan dan dagingnya siap untuk disajikan. Nah, selanjutnya ini kita pindahkan ke piring saji. Nah, ini aromanya udah harum banget ya, dari tampilannya aja udah menggugah selera.
Dan terakhir jangan lupa tambahkan bawang goreng. Nah ini dia olahan daging sapinya udah mateng, udah selesai kita buat. Ini rasanya enak dan gurih, bumbunya juga sangat meresap, dan dagingnya ini juga sangat empuk dan lembut. Nah ini jangan lupa dimakan pakai nasi anget. Dari tampilannya aja udah sangat menggugah selera makan. Nah, sampai di sini saja video aku. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menginspirasi Bunda di rumah ingin masak apa hari ini. Selamat mencoba dan terima kasih sudah menonton. Hai semua, balik lagi dengan aku Lisna Channel. Di video kali ini aku ingin masak daging sapi. Nah ini dagingnya aku masak bumbu rica-rica kemangi. Ini rasanya enak banget, pedas dan juga gurih. Aroma kemanginya ini bikin wangi. Nah jika ingin tahu resep dan cara masaknya, nonton terus videonya hingga habis. Nah langsung saja ke cara masaknya. Di sini aku sudah menyiapkan 500 gram daging sapi yang sudah aku rebus. Kemudian dagingnya ini kita potong lebar-lebar kemudian tipis seperti ini. Dan untuk potongannya ini sesuai selera ya. Jika mau lebih kecil lagi juga ini bisa. Nah ini daging sapinya aku rebus dulu supaya sisa-sisa darah dan lemak-lemak sisa itu kebuang. Dan jika sudah direbus, ini baru aku iris-iris seperti ini. Dan ini dagingnya udah agak lembut. Nah, ini dagingnya udah selesai, kita sisihkan. Nah selanjutnya ini kita potong lagi dagingnya hingga habis. Nah jika dagingnya udah selesai kita potong, selanjutnya kita siapkan untuk bumbu halusnya. Ada 7 siung bawang merah, ada 7 siung bawang putih, kemudian 1 jempol jahe, kemudian 5 buah cabai besar merah. Ini cabainya aku potong agar mudah halus. Kemudian 10 buah cabai rawit. Untuk cabai rawitnya sesuai selera, jika suka pedas bisa ditambah lagi. Lalu tambahkan minyak secukupnya untuk melumatkan. Kemudian ini akan aku haluskan. Nah ini yang sudah dihaluskan. Nah selanjutnya siapkan wajan, kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Dan ini tidak perlu ditambahkan minyak lagi karena tadi waktu menghaluskan kita sudah menggunakan minyak. Lalu tambahkan 3 iris lengkuas, 1 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, lalu 1 batang serai yang sudah digeprek, kemudian 1 sendok teh lada bubuk. Kemudian ini kita tumis hingga harum dan mateng. Nah jika bumbunya udah matang seperti ini, selanjutnya kita masukkan daging yang sudah dipotong-potong tadi. Kemudian ini dibolak-balik sebentar aja. Nah jika sudah, tambahkan 400 ml air atau hingga dagingnya menggenang seperti ini. Kemudian tambahkan 1/2 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, lalu 1 sendok teh kaldu bubuk. Kemudian ini diaduk-aduk lagi sebentar aja. Kemudian ini kita tutup, biarkan hingga mendidih atau hingga airnya menyusut. Nah sambil menunggu airnya menyusut, jangan lupa sesekali diaduk. Nah selanjutnya ini kita tutup lagi dan biarkan hingga benar-benar airnya menyusut.
Nah, ini airnya sudah menyusut, cukup seperti ini. Ini dagingnya juga sudah empuk banget ya. Dan ini bumbunya juga sudah meresap. Nah, selanjutnya terakhir tambahkan 1 genggam daun kemangi. Kemudian ini diaduk, dibolak-balik sebentar aja. Nah, ini tinggal kita koreksi rasa. Jika rasanya sudah pas, kompor bisa dimatikan dan dagingnya siap untuk disajikan. Nah, selanjutnya ini dagingnya kita pindahkan ke piring saji. Nah, ini dia daging rica-rica kemanginya udah mateng, udah selesai kita masak. Ini rasanya enak banget, pedas dan juga gurih, dan aroma daun kemanginya ini enak banget dan juga wangi. Dan jangan lupa ini dimakan pakai nasi anget. Nah, sampai di sini saja video aku. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba dan terima kasih sudah menonton. Hai semua, balik lagi dengan aku Lisna Channel. Di video kali ini aku ingin berbagi resep dan cara memasak opor daging sapi. Ini rasanya enak banget, kuahnya juga sangat gurih. Nah, jika ingin tahu resep dan cara masaknya, nonton terus videonya hingga habis. Nah, langsung saja ke cara masaknya. Di sini aku sudah menyiapkan 1 kg daging sapi yang sudah aku bersihkan. Kemudian dagingnya ini kita potong. Ini kita potongnya tipis-tipis aja. Nah, kurang lebih seperti ini potongannya. Nah, ini yang sudah aku sisihkan dulu. Dan ini semua yang sudah selesai aku potong. Kurang lebih seperti ini potongannya ya. Dan ini aku sisihkan dulu. Nah, selanjutnya untuk bumbu irisnya ada 4 siung bawang merah, kemudian ada 5 siung bawang putih. Dan ini bawang putihnya aku geprek dulu. Setelah itu aku iris-iris seperti ini. Nah, jika sudah semua ini aku sisihkan. Kemudian ada 2 buah cabai besar merah, dan cabainya ini aku iris-iris juga seperti ini. Nah, ini sudah selesai aku sisihkan juga. Kemudian lanjut untuk bumbu halusnya, ada 10 siung bawang merah, ada 10 siung bawang putih, kemudian 1 jempol jahe, dan ini jahenya aku potong agar mudah halus. Kemudian 5 butir kemiri, ini kemirinya juga aku hancurkan. Kemudian 1 sendok teh jintan bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, dan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Kemudian minyak secukupnya. Lanjut ini aku haluskan dulu. Nah, ini yang sudah dihaluskan. Dan langkah selanjutnya siapkan wajan, lalu panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian tumis bawang merah bawang putih yang sudah diiris-iris tadi. Dan ini kita tumis hingga harum dan matang. Jika sudah seperti ini, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Kemudian tambahkan 2 batang serai, 1 jempol lengkuas,
2 lembar daun jeruk, dan 2 lembar daun salam. Kemudian ini kita tumis hingga harum dan matang. Nah, jika bumbunya udah matang seperti ini, masukkan daging yang sudah dipotong-potong tadi. Kemudian ini dibolak-balik sebentar hingga berubah warna. Nah, jika sudah berubah warna seperti ini, tambahkan 1000 ml santan encer, ini dari 1 buah kelapa. Kemudian ini diaduk agar semua tercampur merata. Nah, selanjutnya tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu bubuk, atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, selanjutnya ini kita tutup dan biarkan hingga mendidih atau hingga airnya menyusut dan hingga dagingnya bisa matang dan empuk. Nah, ini sudah menyusut dan dagingnya juga udah matangnya. Nah, selanjutnya tambahkan 500 ml santan kental, ini dari 1 buah kelapa. Kemudian ini diaduk terus hingga mendidih. Nah, ini udah mendidih, diaduk-aduk lagi sebentar. Kemudian masukkan cabai merah yang sudah diiris-iris tadi. Dan terakhir ini tinggal kita aduk bolak-balik dan koreksi rasa. Jika rasanya sudah pas, kompor bisa dimatikan dan dagingnya siap untuk disajikan. Nah, selanjutnya ini kita pindahkan ke mangkok saji. Dan terakhir, jangan lupa taburi bawang goreng agar rasanya lebih enak dan gurih. Nah, ini dia opor daging sapinya udah mateng, udah selesai kita masak. Ini rasanya enak banget, kuahnya juga sangat gurih dan cara masaknya juga sangat gampang. Dan hidangan ini cocok untuk hari raya atau acara besar-besar. Ini cocok banget dan jangan lupa dimakan pakai nasi hangat. Nah, sampai di sini saja video aku. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba dan terima kasih sudah menonton. Hai semua, balik lagi dengan aku Lisna Channel. Di video kali ini aku ingin masak daging dan ini aku campur dengan tulangan. Ini aku masaknya asam-asam aja. Ini rasanya enak banget. Kuahnya segar dan juga gurih. Nah, jika ingin tahu resep dan cara masaknya, bumbunya apa aja, nonton terus videonya hingga habis. Langsung saja ke cara masaknya. Di sini aku sudah menyiapkan 1 kg daging yang aku campur dengan tulangan. Dan ini sudah aku bersihkan dan aku potong seperti ini. Kemudian panaskan air, lalu rebus daging yang sudah dipotong-potong tadi. Dan ini aku rebusnya selama 5 menit aja, hanya untuk menghilangkan amis yang ada di daging yang masih melengket. Dan dagingnya aku rebus juga bertujuan supaya lemak-lemak yang masih ada di daging itu kita hilangkan dulu. Nah, jika sudah, ini aku angkat. Kemudian ini dagingnya kita sisihkan dulu. Nah, selanjutnya siapkan lagi air sebanyak 1500 ml. Kemudian jika sudah mendidih, masukkan lagi daging yang sudah direbus tadi. Lalu tambahkan 2 batang serai. Kemudian 1 jempol jahe yang sudah digeprek, 1 jempol lengkuas yang sudah digeprek juga. Kemudian 2 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk.
Kemudian ini diaduk sebentar aja agar tercampur merata. Lalu tambahkan 1 sendok teh garam. Kemudian ini kita masak hingga mendidih atau hingga dagingnya empuk. Dan jangan lupa ditutup agar cepat mendidih. Nah, sambil menunggu dagingnya empuk, kita siapkan untuk bumbunya. Ada 6 siung bawang merah. Dan ini bawangnya aku iris-iris saja seperti ini. Kemudian ada 8 siung bawang putih, dan ini bawang putihnya juga aku iris-iris aja seperti ini. Nah, jika sudah ini aku sisihkan dulu. Kemudian 2 buah cabai besar merah, ini aku potong-potongnya seperti ini. Dan aku juga menambahkan 3 cabai besar hijau, dan ini aku potongnya seperti ini aja. Nah, ini semua sudah selesai, aku sisihkan dulu ke wadah. Kemudian ada 3 buah tomat hijau. Nah, karena di sini aku tidak menggunakan belimbing, dan untuk perasa asam-asamnya aku hanya menggunakan tomat hijau. Nah, ini udah selesai, aku sisihkan dulu. Nah, selanjutnya kita lihat daging yang direbus tadi, dan ini dagingnya udah empuk. Nah, ini dagingnya aku tutup, lalu aku sisihkan dulu. Aku pindahkan ke tempat lain. Kemudian siapkan wajan lain. Lalu tumis bawang merah, bawang putih yang sudah diiris-iris tadi. Kemudian ini kita tumis hingga harum. Nah, jika sudah harum dan matang seperti ini, masukkan daging yang kita rebus tadi. Ini kita pindahkan ke wajan sini aja. Kemudian ini diaduk sebentar agar merata. Kemudian tambahkan gula merah secukupnya. 1 sendok teh lada bubuk, lalu 1 sendok teh ketumbar bubuk. Kemudian tambahkan 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1/2 sendok teh kunyit bubuk. Kemudian ini diaduk lagi agar semua tercampur merata. Kemudian tambahkan 1 sendok makan asam jawa yang aku larutkan dengan 50 ml air. Dan jangan lupa disaring agar bijinya tidak ikut. Nah, selanjutnya ini kita tutup dan biarkan hingga mendidih. Dan dagingnya ini kita masak lagi sebentar agar bumbunya juga meresap. Nah, jika sudah mendidih seperti ini, masukkan cabai besar merah dan hijau yang sudah dipotong-potong tadi. Lalu tomat hijau yang sudah kita potong-potong. Kemudian ini diaduk agar semua tercampur merata. Nah, ini udah hampir matang, dan ini kita tinggal koreksi rasa. Jika rasanya sudah pas, kompor bisa dimatikan dan dagingnya siap untuk disajikan. Nah, ini selanjutnya aku pindahkan ke mangkuk saji. Nah, ini dia, asam-asam dagingnya udah matang, udah selesai aku masak. Ini enak banget, kuahnya sangat segar, dagingnya empuk dan bumbunya juga sangat meresap. Nah, sampai di sini saja video aku. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba dan terima kasih sudah menonton.
Hai semua, balik lagi dan aku Lisna Channel. Nah, langsung aja kita masak ya. Di sini aku sudah menyiapkan 1 kg daging sapi. Kemudian dagingnya ini aku potong. Nah, untuk ukuran potongan dagingnya itu sesuai dengan selera ya. Dan di sini aku potongnya agak besar. Nah, seperti ini. Jika bunda ingin yang agak besar atau lebih kecil lagi juga bisa, tergantung selera aja. Nah, ini semua hasil daging sapinya udah selesai aku potong. Lanjut ini aku sisihkan dulu. Kemudian untuk bumbu halusnya ada 13 siung bawang merah, 12 siung bawang putih, kemudian 1 ruas jahe, 3 buah cabai merah besar, lalu 10 cabai merah kering. Ini sudah aku rendam dengan air panas, jadi cabai keringnya udah lembut. Kemudian setengah sendok teh adas, 1 sendok teh jinten bubuk dan 2 butir kemiri, setengah sendok teh lada bubuk dan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Kemudian air secukupnya untuk melumatkan. Dan ini hasilnya yang sudah selesai aku haluskan. Lanjut kita siapkan wajan, kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Lalu tambahkan untuk pelengkapnya 2 batang serai, 1 lembar daun kunyit, 2 lembar daun salam, dan 4 lembar daun jeruk. Kemudian secukupnya kayu manis, 3 buah bunga lawang, 5 butir kapulaga, dan 8 butir cengkeh, 1/3 pala lengkuas 1 ruas yang sudah dieprek. Dan maaf untuk cengkehnya ini enggak kesut. Dan untuk bumbu lengkapnya bisa dicek di kolom deskripsi. Kemudian minyak secukupnya ini untuk menumis. Lalu ini kita aduk, kita tumis hingga harum dan matang. Nah, jika bumbunya udah harum dan tanak seperti ini, masukkan daging yang sudah dipotong tadi. Kemudian ini kita aduk dulu hingga bumbu dan dagingnya tercampur merata. Dan ini kita biarkan sebentar aja. Nah, jika sudah seperti ini, lanjut ini kita aduk lagi. Kemudian campurkan santan encer sebanyak 800 ml. Ini aku ambil dari 2 buah kelapa. Dan ini sambil menunggu mendidih, kita bisa menambahkan lagi 1 sendok makan gula merah, 50 ml air asam jawa. Ini aku ambil dari 1 sendok makan asam jawa yang aku larutkan dengan 50 ml air. Kemudian airnya aku saring. Lalu tambahkan pelengkap lagi 1 sendok teh garam, 2 sendok teh gula pasir, dan 1 sendok teh kaldu bubuk, atau ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kemudian 4 sendok makan umbu-umbu. Nah, umbu-umbu ini dari kelapa goreng yang aku haluskan hingga berminyak seperti ini.
Lanjut ini kita aduk hingga semua tercampur merata. Nah, jika sudah mendidih dan merata, masukkan lagi santan kentalnya. Ini santan kentalnya sebanyak 800 ml juga, dan aku ambil dari 2 buah kelapa. Nah, jika sudah diaduk tercampur merata seperti ini kita tutup dan ini kita masak hingga mendidih atau hingga airnya menyusut. Nah, jika sudah seperti ini setengah matang, ini bisa kita buka lalu diaduk-aduk lagi seperti ini. Nah, jika sudah ini kita tutup lagi dan kita biarkan lagi hingga benar-benar menyusut atau hingga dagingnya empuk. Nah, lanjut ini udah berkurang lagi, jadi aku buka kemudian aku aduk lagi. Dan ini lanjut ya, ini aku tutup kemudian aku biarkan lagi mendidih. Dan ini udah aku buka lagi, aku aduk lagi, dan ini udah benar-benar akan menyusut seperti ini. Dan ini airnya udah habis, udah menyusut dan sudah berminyak. Lanjut ini kita matikan kompor karena ini udah mateng. Dan lanjut ini aku pindahkan ke piring saji. Nah, pelengkapnya kita bisa taburkan bawang goreng seperti ini agar lebih enak dan gurih. Nah, ini dia resep rendang daging sapinya udah mateng. Ini enak banget dan ini rendangnya ala saya ya. Tapi kalau untuk resep rendang daging sapi asli Padang itu beda lagi dan ini ala kadarnya dari resep saya aja. Nah, sampai di sini saja video aku. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan terima kasih sudah menonton.